Kabayan duduk di depan rumahnya. Ia memandangi kaleng gaib yang bersinar lembut dengan wajah penasaran bercampur curiga. Pemirsa, setelah semua drama sama Kolong Wewe, saya pikir kaleng gaib ini udah pensiun. Ternyata malah bisik-bisik lagi. Tapi kali ini, suaranya beda. Ada yang baru atau ini bakal jadi masalah baru? Oh my god. Yuk, kita selidiki bareng-bareng. Kaleng gaib mulai bergetar, mengeluarkan suara pelan yang terdengar seperti rintihan. Come, Kabayan, tolong aku. Kabayan terperanjat. Waduh, siapa lagi ini? Pemirsa, jangan-jangan ada makhluk baru yang butuh bantuan. Tapi ya, semoga nggak ada syarat aneh-aneh kayak kemarin. Kabayan mendekatkan telinganya ke kaleng. Halo, siapa ini? Kenapa rintihanmu bikin bulu kuduk saya berdiri? Aku ni Blotong. Aku terjebak di dasar sungai. Tolong bebaskan aku. Kabayan langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah panik. Pemirsa, Nyi Blorong, kalau kalian sering dengar legenda, dia ini bukan sembarang makhluk gaib. Oh my god. Katanya bisa bawa kekayaan, tapi bayarannya serem juga. Aduh, saya jadi bimbang nih, mau nolong atau kabur aja. Melawan rasa takut, Kabayan memutuskan untuk membantu. Ia berjalan ke sungai di pinggir desa sambil membawa kaleng. Baiklah, Mbak Blorong, saya datang ke sini bukan karena saya pemberani, tapi karena saya nggak enak kalau nggak nolong. Tapi kamu nggak bawa-bawa masalah, kan? Aku janji, aku hanya ingin kebebasan. Aku tidak akan mencelakai siapapun. Bayan melihat ke dalam sungai. Tiba-tiba dari dalam air muncul bayangan ular besar dengan kepala perempuan cantik bersinar hijau samar. Kabayan terkejut. Waduh, Mbak. Jangan muncul tiba-tiba begitu. Jantung saya hampir copot. Maafkan aku, Kabayan. Aku tidak bermaksud menakutimu. Tapi aku terjebak di sini karena mantra dari dunia manusia. Mantra? Jangan-jangan ini kerjaan dukun sembarangan. Kalau begitu, gimana caranya saya bisa nolong? Kamu harus menemukan kalungku yang hilang. Kalung itu adalah kunci kebebasanku. Tapi hati-hati, kalung itu dijaga oleh Mak Lampir. Kabayan tercengang. Mak Lampir yang suaranya kayak toa masjid itu? Aduh, pemirsa, makin absurd aja ini ceritanya. Tapi ya sudahlah, saya sudah terlanjur basah. Kabayan menuju gua di pinggir hutan tempat Mak Lampir tinggal. Pemirsa, saya nggak tahu lagi kenapa hidup saya jadi kayak game RPG. Nyi Blorong, Mak Lampir, tugas mencari barang. Kalau nanti ketemu naga, jangan kaget ya. Suasana gua gelap dan penuh kelelawar. Mak Lampir muncul dengan suara khasnya. Siapa yang berani masuk ke guaku? Kabayan gugup. Saya, Kang Kabayan. Cuma mau mampir sebentar, Mbak Lampir. Beraninya kau memanggil gomba. Apa maumu, manusia? Cuman mau ambil kalung yang kebetulan ada di sini. Nggak usah panik, saya nggak ngambil yang lain kok. Mak Lampir tertawa keras. Hahaha. Kau pikir semudah itu? Kalau ingin kalung itu, kau harus menjawab pertanyaanku. Dengarkan baik-baik. Aku ada di setiap legenda. Tanpa aku, cerita tidak sempurna. Aku bukan makhluk, tapi aku bisa memikat. Siapakah aku? Kabayan berpikir keras. Ini teka-teki lagi. Pemirsa, kalian ada yang tahu jawabannya? Coba komentar di bawah. Sekali lagi, Kabayan tersenyum. Jawabannya dongeng kan? Mak Lampir terkejut. Kamu benar, tapi jangan senang dulu. Sekarang kau harus memberiku sesuatu sebagai ganti kalung itu. Loh, saya kira kalau jawabannya benar, langsung dapat bonus. Apalagi nih, Mbak Lampir? Berikan aku cerita lucu. Kabayan mulai bercerita tentang pengalamannya melawan tuyul.
lengkap dengan gerakan kocak. Mak Lampir akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau memang manusia yang aneh. Baiklah, ambil kalung ini dan pergilah. Kabayan kembali ke sungai dan menyerahkan kalung kepada Nyi Blorong. Terima kasih, Kabayan. Aku bebas sekarang. Sebagai balasannya, aku akan memberimu hadiah. Kabayan langsung memotong. Hadiah? Jangan yang aneh-aneh, Mbak. Saya nggak mau jadi kaya, mendadak terus hilang tiba-tiba. Nyi Blorong tertawa. Tenang, aku hanya akan memberimu keberuntungan kecil. Mulai sekarang, semua kopi yang kamu buat akan selalu pas rasanya. Wah, lumayan tuh. Terima kasih, Mbak Blorong. Pemirsa, akhirnya cerita ini selesai juga. Pesannya, kalau ada makhluk gaib yang minta tolong, tolonglah dengan hati-hati. Jangan sampai malah kita yang rugi.